Ya, selamat siang sana pandangan. Untuk mengawali perjumpaan siang hariku, kami sampaikan sadi berita utama. Menteri Agama dijadwalkan akan membuka musabaqah tilawatil Quran nasional ke-41 tingkat Sumatera Barat. Pemerintah Kota Padang Panjang taruh memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting. Buletin Berita Minangko dibacakan Dek Survio Dila. Menteri Agama Profesor Nasaruddin Umar dijadwalkan akan membuka musabaqah tilawatil Quran nasional MTQN ke-41 tingkat Sumatera Barat yang akan dilaksanakan pada 3 Bali hingga 8 Bali Desember 2025 mendatang di Kota Bukit Tinggi. Kita dengarkan laporan dari Yudi Prama Agustino. Kota Bukit Tinggi jadi tuan rumah pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran Nasional atau MTQN ke-41 tingkat Sumatera Barat dan akan dilaksanakan pada 3 Bali hingga 8 Bali Desember 2025 mendatang. Menteri Agama RI Profesor Nasaruddin Umar dijadwalkan akan membuka event keagamaan sekali 2 tahun tu. Halko disampaikan Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Nur Matias. Menurutnya rencana yang disampaikan didapat setelah dilakukan pertemuan je Menteri Agama beberapa waktu lalu. MTQ Nasional tingkat Sumatera Barat akan dilaksanakan 3 Bulan Desember 2025 di mana Kota Bukit Tinggi nan jadi tuan rumah. Beberapa waktu lalu ulas Ramlan Nur Matias, pihak Pemko Bukit Tinggi telah menemui Menteri Agama dan menyatakan kesediaannya untuk hadir serta membuka secara resmi. Selain membuka MTQ lanjut Wali Kota, Menteri Agama juga akan meresmikan sejumlah masjid yang ada di Kota Bukit Tinggi dan acaranya dipusatkan di Masjid Jamiat Surau Gadang. Ramlan Nur Matias menjelaskan, Pemko Bukit Tinggi menyatakan siap untuk menjadi tuan rumah MTQ Nasional tingkat Sumbar terkait persoalan anggaran ala selesai, tinggal memantapkan persiapan panitia di bawah komando Ketua Pelaksana Wakil Wali Kota. Saya sudah mengajak Menteri Agama, insya Allah dan alhamdulillah beliau sudah bersedia tanggal 13 Desember, itu hari Sabtu akan membuka MTQ Nasional 3 Sumatera Barat. Jadi besok paginya kita minta beliau meresmikan beberapa masjid di Bukit Tinggi. Ini sudah ada kesediaan ya, dan kita pusatkan di Masjid Jamiat Surau Gadang. Habis itu beliau ke UIN. Nah, persiapan kita, kunci kan semuanya anggaran. Alhamdulillah, karena sudah selesai daripada perubahan APBD dan telah dilakukan evaluasi Gubernur, Pak Wawa selaku Ketua Panitia, selaku Ketua PTQ, beliau sudah mempersiapkan dengan matang. Tinggal lagi bagaimana pelaksanaan lagi kan nantinya. Dan termasuk juga beberapa kabupaten kota di Sumatera Barat sudah membooking hotel. Terkait MTQ Nasional ke-41 tingkat Sumatera Barat, Ramlan Nur Matias juga menyampaikan akan mengundang artis ibu kota untuk memeriahkan MTQ di Bukit Tinggi. Sebelum pelaksanaannya nanti, panitia pelaksana MTQ juga akan melaunching secara resmi logo dan maskot, sekaligus kick-off hitung mundur MTQ Nasional ke-41 tingkat Sumatera Barat. Launching ko akan digelar pada pertengahan November 2025 ko. Yudi Prama Agustino melaporkan. Bupati Pasaman Barat Yulianto siap bersinergi dengan Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat Cut Zelfira Novani dalam penegakan hukum jo menikian kesadaran hukum di tengah-tengah masyarakat. Bupati Pasaman Barat Yulianto menyatakan dengan pengalamannya Salamoko meyakini kejari Cut Zelfira Novani bisa bersama-sama bersinergi membangun Pasaman Barat, penegakan hukum serta memberikan penyuluhan hukum bagi masyarakat. Yulianto menyebutkan dalam melaksanakan tugas pihaknya mengharapkan arahan dan petunjuk sehingga tidak terjadi kesalahan dalam melakukan kegiatan pemerintahan kok. Berita selanjutnya di sana, pemerintah Kota Padang Panjang taruh memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting. Nofri menurunkan laporannya. Pemerintah Kota Padang Panjang taruh memperkuat kolaborasi lintas sektoral dalam percepatan penurunan stunting. Salah satu langkah nyata diwujudkan melalui rapat penguatan Tim Pendamping Keluarga atau TPK sebagai mitra kerja Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS. Nan dibuka Wali Kota Hendi Anis baru-baru ko di pendopo Rumah Dinas Wali Kota. Dalam sambutannya, Wako Hendi menyampaikan apresiasi kepada para anggota TPK nan alah berperan aktif di lapangan. Dirinya menegaskan pentingnya koordinasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, TPK, serta masyarakat dalam menekan angka stunting di Padang Panjang. Wako Hendi menjelaskan TPK adalah ujung tombak di tingkat kelurahan. Keberhasilan penurunan stunting bergantung pada kolaborasi serta komitmen bersama. Dirinya menghimbau untuk menjaga semangat kebersamaan dalam membangun Padang Panjang yang lebih sehat. Wako Henry juga menegaskan komitmen Pemko untuk taruh memperkuat program intervensi gizi, perbaikan sanitasi, serta peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak. Memantau masyarakatnya yang sedang hamil, setelah itu cek asupannya bagaimana, beratnya bagaimana, gizinya bagaimana, dan
Sebagai contoh, Henry menyebut Kelurahan Tanah Palambi nan Allah berhasil mencapai zero stunting. Serta berharap capaian tersebut menjadi inspirasi bagi kelurahan lainnya. Waku Henry menambahkan koordinasi dari tingkat kelurahan hingga dinas terkait harus terus berjalan. Dirinya juga berpesan pemerintah wajib hadir mengurusi masyarakatnya. Nofri melaporkan. Pemko Padang menambah 48 unit armada baru jo sejumlah kontainer sampah guna menjaga kebersihan dan kenyamanan kota. Penambahan armada menjadi langkah strategis Pemko Padang dalam meningkatkan efektivitas pengangkutan sampah serta memperlancar operasional kebersihan di seluruh wilayah atau kota. Wali Kota Padang, Fadli Amran mengungkapkan bahwa penambahan armada merupakan wujud nyata komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih optimal, khususnya di bidang kebersihan, jo pengelola lingkungan. Fadli menyebutkan bahwa pembangunan jo kebersihan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Wajah kota akan tercermin dari perilaku warganya dalam menjaga kebersihan. Selanjutnya, praktisi Sistem Informasi Geografis (SIG) tim Purnasepta menilai positif kehadiran konten mitigasi bencana dan disampaikan pemerintah pusat maupun daerah. Kita dengarkan Alwan Ahmad Fauzan menurunkan laporannya. Peringatan dini yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terhadap potensi bencana alam melalui kanal informasi di media massa ataupun sosial media Kiniko ditanggapi secara positif oleh praktisi Sistem Informasi Geografis tim Purnasepta (AMDGIS). Menurut tim Purnasepta, ketika pemerintah mengeluarkan peringatan dini kepada masyarakat, indahlah untuk membuat khawatir masyarakat itu sendiri. Tak ada potensi bencana alam yang dapat terjadi sewaktu-waktu, khususnya di Sumatera Barat. Namun bertujuan agar masyarakat lebih siap jo waspada ketika potensi bencana alam terjadi dengan penerapan langkah mitigasi non efektif jo tepat sasaran. Pasalnya tim Purnasepta juga mengungkapkan bahwa pendeteksi potensi bencana alam sejauh masih tarwi disempurnakan dari sisi teknologi maupun peralatannya, termasuk untuk mengetahui bagaimana secara pasti potensi megatrust Mentawai dalam waktu yang belum dapat ditentukan. Ketika pemerintah dalam hal ini membuat konten-konten untuk waspada megatrust Mentawai, kemudian ada sisa Sumatera, itu bukan berarti pemerintah itu menakut-nakuti warganya itu supaya masyarakat itu lebih waspada. Mungkin ada juga komentar kenapa dulu pas gempa di Sumatera Barat atau tsunami di Aceh itu pemerintah tidak bisa mendeteksi kapan terjadinya gempa seperti itu ya. Mungkin itu banyak pertanyaan orang-orang awam seperti itu. Padahal kan sudah dijelaskan sendiri sama BMKG itu. Jadi memang teknologi sampai sekarang pun kan untuk waktu pastinya itu belum bisa ditentukan seperti itu. Tapi kalau terkait akan terjadi tsunami setelah gempa itu sudah bisa misalnya ada gempa di Mentawai itu beberapa menit lagi ada misalnya potensi tsunami di Padang tuh memang sudah ada. Tapi kalau kita mau tahu kapan terjadi tsunami di megatrust Mentawai atau gempa besar di sesar Sumatera, memang belum ada teknologi sampai sejauh itu. Diketahui BMKG kembali mengingatkan masyarakat Indonesia agar meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi gampo gadang akibat megatrust. Menurut BMKG, wilayah Indonesia memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap ancaman bencana gampo jo tsunami. Halko karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire. Alwan Ahmad Fauzan melaporkan. Pemerintah Kota Payakumbuh menegaskan komitmennya untuk mencapai transformasi digital di bidang keuangan daerah. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), Kantor Perwakilan Sumatera Barat, nilai indeks elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (IETPD) Payakumbuh pada semester 1 tahun 2025 tercatat mencapai 96,3%, melampaui rata-rata nasional sebesar 90,39%. Capaian tersebut disampaikan dalam kegiatan High Level Meeting atau HLM dan asistensi penyusunan Roadmap ETPD 2025 dan digelar Jo BI Sumbar bersama Kementerian Dalam Negeri di Hotel Balkon Bukit Tinggi. Wali Kota Payakumbuh Zul Maeta menyampaikan bahwa capaian IETPD tersebut menjadi bukti konkret kemajuan Payakumbuh dalam menerapkan sistem transaksi non-tunai di lingkungan pemerintahan. Menurutnya, Pemko Payakumbuh akan terus memperluas penerapan transaksi non-tunai di seluruh sektor pelayanan publik, sekaligus memperkuat kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap pentingnya pembayaran digital. Berikutnya, Pemko Padang Panjang support program Lamang Panggang Kanim Imigrasi kelas 1 non-TPI Agam. Kita dengarkan laporan Joni Marbeta. Balibur Sambia mengurus paspor di Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau PDIKM Padang Panjang secara resmi telah di-launching di Kantor Imigrasi kelas 1 non-TPI Agam dalam bentuk inovasi layanan
Tua Imigrasi Agam datang untuk masyarakat Padang Panjang nan disingkik Jo Lamang Panggang dihadiri di Kepala Kantor Imigrasi Kakanim Kelas 1 non TPI Agam Budiman Hadiwasito secara panua disupport di Pemko Padang Panjang serupa diutarakan Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang Soni Budaya Putra SSTP MSI kepada RRI. Menurut Soni Budaya Putra bahawa kehadiran Lamang Panggang ko dihadirkan di Kanim Kelas 1 non TPI Agam mempermudah akses pembuatan paspor dan merupakan kemajuan nan luar biasa gadangnya. Kami sangat menyambut baik dengan kehadiran layanan paspor dari Imigrasi Agam di Kota Padang Panjang. Kami sangat merasakan ini merupakan sebuah jawaban atas kebutuhan masyarakat ya. Jadi khusus untuk masyarakat Padang Panjang, kami melihat antusiasme sangat tinggi dengan adanya layanan jemput bola, dengan hadirnya di PDKM ini tentu ini sangat bermanfaat positif sekali untuk masyarakat Padang Panjang dan sekitarnya. Karena Padang Panjang ini berada di tengah-tengah. Kita dikelilingi oleh tanah datar, kemudian bersebelahan juga dengan Kabupaten Padang Pariaman. Tentunya ini sangat membantu masyarakat. Di samping itu tentu juga bagi masyarakat Padang Panjang dengan kehadiran masyarakat lain datang ke Padang Panjang tentu juga mendapatkan dampak positif lain, peningkatan UMKM, apalagi ini lokasinya di objek wisata. Tentu kami sangat berterima kasih sekali pada Pak Budiman selaku Kepala Kantor Imigrasi Agam atas layanan yang diberikan. Tentu kami akan support dan fasilitasi di mana kekurangan-kekurangan ataupun juga kebutuhan lain nanti untuk memudahkan layanan kepada masyarakat. Khususnya di Kota Padang Panjang dengan adanya Lamang Panggang, masyarakat Padang Panjang dan daerah sekitarnya dapat membuat paspor di waktu libur setiap hari Sabtu dengan frekuensi 2 kali dalam sebulan. Juga Lamang Panggang merupakan salah satu bentuk sinergitas dan kolaborasi kerjasama antara kantor wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Barat, Jo Pemko Padang Panjang. Jo ini merpeta mengaban untuk berita Minang pada siang hari ko. Kita beralih ke Pariaman, kaliko Wali Kota Pariaman, Yota Balat mengharapkan posyandu di daerahku kedepannya tidak saja melayani kesehatan ibu jo anak, namun juga melayani 6 bidang standar pelayanan minimal atau SPM sesuai jo amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2024. Yota Balat di Pariaman menyatakan posyandu kini adalah bertransformasi menjadi pos pelayanan terpadu dan indah hanya berfokus pada kesehatan ibu jo anak saja, tapi juga mencakup pelayanan di 6 bidang SPM. Adapun 6 SPM tersebut yaitu pendidikan, kesehatan, ketentraman, jo ketertiban umum, sosial, pekerjaan umum, serta perumahan rakyat. Yota Balat menambahkan untuk mencapai 6 bidang SPM tersebut, posyandu perlu berkolaborasi jo pemerintah daerah dengan karena tim pembina posyandu merupakan lembaga pembina yang terdiri atas unsur pemerintah, masyarakat, swasta, lembaga non-pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta para pemangku kepentingan lainnya di setiap jenjang pemerintahan. Berita terakhir di sana, Bupati Tanah Datar Eka Putra menyampaikan pentingnya optimalisasi peran posyandu sebagai pusat pelayanan terpadu dan kini mencakup berbagai bidang demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita dengarkan Irsyad menurunkan laporannya. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tarih mendorong optimalisasi peran pos pelayanan terpadu atau posyandu dalam bagian pelayanan kepada masyarakat. Bupati Tanah Datar Eka Putra menyampaikan bahwa peran posyandu kinilah bertransformasi jo indah hanya berfokus pada kesehatan ibu jo anak. Menurutnya posyandu kini jo berfungsi sebagai wadah komunikasi, identifikasi jo edukasi di berbagai bidang pelayanan masyarakat. Bupati menjelaskan bahwa perluasan fungsi itu mencakup 6 bidang standar pelayanan minimal yaitu kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, Trantibum Linmas, jo sosial sebagaimana yang diatur dalam Permendagri nomor 13 tahun 2024. Hal itu disampaikannya usai menyaksikan pelantikan Ketua Tim Pembinaan Posyandu Kecamatan Jonagari serta pembukaan rakor Tim Pembina Posyandu Kabupaten Tanah Datar di Gedung Nasional Maharaja Direjo Batu Sangkar. Bupati menilai kegiatan itu menjadi momentum untuk menyamakan persepsi jo meningkatkan kinerja posyandu agar lebih optimal di seluruh wilayah. Saya ucapkan selamat dan sukses untuk pelatihan tugas baru kepada Bapak Ibu, khususnya kepada ibu-ibu, ibu camat, ibu wali negari. Saya berharap ibu-ibu punya tanggung jawab moral dalam membawa perubahan nyata untuk meningkatkan pelayanan bagi posyandu-posyandu kita yang ada di Jawa. Bupati Tanah Datar Eka Putra juga mengingatkan agar seluruh perangkat daerah pemerintah Kecamatan Jowali Negari berperan aktif mendukung keberlangsungan posyandu. Bupati berharap kolaborasi antara tim pembina posyandu Kecamatan Jonagari dapat memperkuat pelayanan terpadu sehingga manfaatnya betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Irsyad melaporkan.
Sekian berita daerah Waseminang untuk siang hariku Senin 3 November 2025. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saya Surfiodila, selamat siang. Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi, 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.